Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau Seni Budaya dan Keterampilan yang kita kenal dengan SBK. Nah, saat ini kita telah memasuki semester 2. Jadi Miss harap anak-anak Miss tetap semangat untuk belajar agar lebih meningkatkan lagi nilai-nilai kamu di semester 1 kemarin ya. Jadi Miss harap untuk yang aktif waktu pembelajaran daring di semester 1 harus pertahankan semangat belajarnya. Yang tidak aktif kemarin, ayo sama-sama nak kita kembali aktif belajar seperti biasa. Oke, di semester 1 kemarin kita telah membahas yaitu mengenai reklame, terus interval nada, terus juga tarik kreasi. Nah, di semester 2 ini kita masuk ke tema 4. Tema 4 itu adalah karya seni patung. Patung adalah benda 3 dimensi yang menyerupai bentuk manusia. Nah, tujuan dibuatnya patung yaitu untuk keindahan. Dan patung merupakan karya 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Lalu patung juga dapat dibuat dari berbagai macam bahan, yaitu ada patung yang terbuat dari bahan kayu, batu, perunggu, gipsum, emas, dan besi. Oke, lalu kita masuk ke pengelompokan karya seni patung. Patung memiliki kelompok-kelompok tersendiri, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujudnya, patung dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama patung dada. Patung dada itu apa, Miss? Patung yang perwujudan karyanya menampilkan bagian kepala hingga atas dada saja. Ya, dan patung dada biasanya menggambarkan tokoh-tokoh bersejarah seperti pahlawan ataupun tokoh terkenal. Lalu yang kedua ada patung torso. Nah, patung torso ini adalah patung yang menampilkan bagian badan, panggul, pinggang, dada, dan sedikit bagian leher. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah patung dada yang seperti Miss katakan tadi, itu biasa menggambarkan tokoh bersejarah seperti pahlawan, tokoh terkenal. Nah, kalau patung torso seperti ini, dia yang menampilkan bagian panggul, pinggang, dada, dan sedikit leher. Nah, ini ada lehernya ya, Nak. Nah, lalu bagian yang ketiga adalah patung utuh. Patung utuh itu apa, Miss? Nah, patung utuh itu menampilkan seluruh bagian badan dari kepala hingga kaki. Contohnya seperti ini. Nah, patung utuh yaitu adalah perwujudan karya patung secara lengkap. Kalau tadi patung dada itu hanya bagian kepala hingga dada, sedangkan patung torso bagian leher hingga ke pinggang ataupun sampai ke paha, sedangkan patung utuh dia patung secara utuh dari kepala sampai ujung kaki terlihat ya. Jadi kalau ini pengelompokan karya seni berdasarkan wujudnya. Lalu kita masuk, kalau berdasarkan objeknya itu seperti apa, Miss? Nah, berdasarkan objeknya ada beberapa bagian seperti figuratif. Patung figuratif yaitu patung yang dibuat untuk meniru bentuk-bentuk alami, misalnya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, contoh kalau figuratif itu ya seperti ini, gambar hewan, terus juga ada gambar manusia seperti patung utuh tadi. Dia memang bertujuan untuk meniru bentuk-bentuk alami dari manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan non figuratif yaitu patung karya yang tidak meniru bentuk alami. Jadi bentuk non figuratif ini hanya menampilkan garis melintang, menjenjang, lubang, lekukan. Jadi lebih estetiknya si pembuat patung ya, lebih ingin imajinasinya, ia ingin membuat patung yang sesuai imajinasi beliau gitu. Beda sama figuratif. Kalau figuratif
dia meniru bentuk-bentuk alami baik itu di manusia, hewan atau tumbuhan. Sedangkan non figuratif dia tidak meniru bentuk-bentuk alami tersebut. Oke. Nah, lalu ke poin ketiga, berdasarkan fungsinya. Patung juga memiliki fungsi. Nah, dan fungsinya apa saja, Miss? Yang pertama, patung religi. Nah, patung religi dibuat dengan tujuan sarana ibadah. Untuk sebagian umat beragama, patung tersebut memiliki makna religius gitu. Nah, contohnya seperti ini, patung Buddha menjadi sarana beribadah umat beragama Buddha. Nah, lalu yang kedua, patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau anak-anak Miss berkeliling kota, pastinya kalian pernah melihat ada patung kan? Ada patung seperti ini. Nah, secara tidak langsung kalian telah melihat itu namanya patung monumen gitu. Lalu patung arsitektur. Nah, patung arsitektur ini dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan. Jadi lebih memiliki nilai estetik serta keindahan tersendiri di bangunan tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi bangunan tersebut lebih diperindah lagi dengan patung si arsitektur. Oke. Juga ada patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Jadi kalau kalian pernah bermain nih ke suatu taman, terus ada sebuah air pancur yang contohnya ini patungnya ini patung kodok, tapi keluar saluran air atau air pancur di dalam mulut patungnya. Nah, ini sebagai dekorasi untuk memperindah si taman tersebut gitu. Terus ini ada patung seni. Nah, patung seni dibuat dengan tujuan estetik atau keindahan ya, hanya dinikmati keindahannya. Kita dapat menemukan patung seni di pameran atau museum. Nah, lalu yang terakhir ada patung kerajinan. Patung kerajinan dibuat untuk tujuannya ya dijual untuk mendapati keuntungan gitu. Patung ini dibuat oleh para perajin. Nah, biasa untuk hiasan-hiasan di rumah gitu. Jadi karya seni patung itu ada kelompok-kelompoknya berdasarkan wujudnya, seperti yang pertama patung dada, patung torso, dan patung utuh. Lalu kalau berdasarkan objeknya ada figuratif dan non figuratif. Sedangkan berdasar fungsinya ada yang patung religius, patung monumen, patung arsitektur, dekorasi, hingga patung seni dan juga kerajinan. Oke? Jadi sampai sini dulu penjelasan Miss mengenai patung atau karya seni patung. Untuk itu Miss harap anak-anak Miss paham. Jika ada yang tidak dimengerti bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Miss, bisa melalui WhatsApp ataupun komen di kolom komentar di Google Classroom kita ya. Dan juga tugas untuk anak-anak Miss hari ini adalah buka halaman 47. Nah, di situ kalian mengerjakan kegiatan individu. Nah, kegiatan individunya itu kalian kerjakan saja langsung di buku besarnya, dan untuk hasilnya kalian kirim foto ke WhatsApp Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.